YouTube channel para moms dimanapun kalian berada. Teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube saya bersama dengan saya Dr. Fergie. Teman-teman semuanya, saya adalah seorang dokter umum tetapi juga seorang ibu dari 2 orang putra dan memiliki satu dari 2 putra tersebut, satunya sudah cukup dewasa ya 6 tahun, yang kedua masih baby berusia baru aja 9 bulan. Nah teman-teman, di sini saya ingin memberikan informasi dan tips buat kalian para moms, dimana kalian yang sedang dalam dilema memberikan apakah ASI ya, air susu ibu, ataukah susu formula, atau mungkin dikombinasi keduanya, mana yang terbaik. Nah ini dia teman-teman ya, dilema para ibu. Dan memang saat di anak saya yang pertama ya, saya itu sudah memutuskan untuk memberikan full ASI ya kan, tetapi ternyata dalam kenyataannya anak saya cuma mau direct breastfeedingnya cuma 2 minggu. Setelah itu dia maunya dipompa dan disusuin, sedangkan saya ngerasa ASINya nggak cukup banyak sehingga saya kombinasikan dengan susu formula ya kan. Nah sampailah saya di anak kedua saya. Di anak kedua saya ini teman-teman, saya juga takutnya adalah nanti ASI saya nggak cukup sehingga saya harus membeli susu formula ya untuk jaga-jaga. Tetapi ternyata teman-teman nggak kepake nih dia ya, masih full ya, nggak kepake susu formulanya. Jadi ya jadi pajangan aja di rumah ya kan. Nah teman-teman, mari kita cek dulu mana sih sebetulnya yang terbaik untuk anak kita ya. Sebetulnya teman-teman ya, dari zaman dulu kala ya, yang terbaik untuk bayi kita ya, terutama di usia 0 baru lahir newborn sampai 6 bulan ya, itu adalah ASI eksklusif, nggak boleh ada tambahan lain. Air putih ya kan, air sari jeruk, sari kacang hijau, sari kelapa, aduh apa aja jangan kasih kecuali ASI ya kan, kecuali susu ya kan. Bahkan sebetulnya susu formula masih oke ya, tapi pokoknya nggak boleh makanan tambahan. Tetapi sejak zaman dulu ya, yang diberikan oleh orang tua selalu adalah ASI ya, direct breastfeeding. Dulu belum ada nih teman-teman yang namanya pompa kayak gini ya, apalagi pompa elektrik ya. Jadi sebetulnya ASI is the best untuk kalian ya. Tapi seringkali permasalahannya adalah kuantitas dari ASINya kerasa kurang ya. Seperti saya waktu anak saya pertama ya, sebenarnya saya itu kurang bijaksana juga teman-teman ya, karena saat anak saya pertama dulu saya masih terlalu muda, belum terlalu ngerti. Ternyata itu cuma ada di pikiran kita aja yang ngerasa ASI kita kurang ya. Sedangkan beragam cara untuk meningkatkan dari volume ASI itu bisa dilakukan. Dan bukan cuma kuantitasnya, tapi kualitasnya. Kalau teman-teman lihat nih, ASI saya warnanya apa? Putih atau kuning? Ya, warnanya kuning, berarti dia mengandung banyak gizi ya. Dan gizi ini kalian bisa dapatkan dari makanan ya kan, dari buah dan sayur-sayuran. Tetapi sebetulnya terpenting juga tambahkan suplementasi teman-teman ya. Ini aku pengen tunjukin sedikit, ini suplementasi yang saya minum ya. Ada berbagai macam karena dia adalah multivitamin dan antioksidan lengkap ya, sehingga ASI saya berefek seperti ini teman-teman ya. Dan juga suplementasi saya yang lainnya yang akan saya jelaskan di video saya yang lain ya. Tapi teman-teman, kalau kalian ngerasa ASINya kok masih mampet ya, kurang bisa lancar, ataupun kalian ngerasa gini-gini, itu kelebihannya dari ASI ya teman-teman ya. ASI itu selalu adalah gizi terbaik karena dia juga mudah dicerna oleh pencernaan bayi kita, sehingga akan lebih bagus di pencernaan, bagus di daya tahan tubuh, nggak mudah kena flu, dan juga bagus untuk perkembangannya dia, baik dari otak ataupun dari organ tubuh ya. Tetapi biasanya ya, bukan kekurangan sebetulnya teman-teman ya, sedikit satu hal dibalik itu adalah biasanya berat badannya atau bentuk tubuhnya tidak segemuk atau semekar gitu ya, kata orang Jawa ya, yang meminum susu formula. Kenapa?
Karena kandungan gulanya tidak ada atau kecil sekali teman-teman di dalam ASI ini. Teman-teman benar-benar termurnikan ya, proteinnya yang paling tinggi, lemak dan lain sebagainya ya. Sehingga mereka bayi-bayi yang mengkonsumsi susu formula biasanya memang lebih gede-gede ya, lebih gemuk-gembul gitu ya teman-teman ya. Tapi bukan berarti yang minum ASI tidak bisa gemuk ya teman-teman ya, tetap bisa gemuk ya kan. Tetapi biasanya lebih langsing-langsing gitu teman-teman ya. Tapi sebetulnya berat badannya lebih ideal, karena biasanya yang minum susu formula biasanya berat badannya lebih mudah cenderung untuk terjadi obesitas dini ya. Jadi hati-hati, anak-anak itu juga bisa obesitas teman-teman ya. Kadang kita suka cibitin lucu-lucu gitu ya teman-teman ya. Bahkan kalau dulu itu yang terkenal banget bayi boboho gitu ya. Boboho itu lucu banget, tapi ternyata dia itu obesitas teman-teman ya. Mungkin kecilnya lucu tapi kasihan juga karena dia menjadi cikal bakal dari penyakit ya. Jadi oleh karena itu Sufor sebetulnya juga bukannya buruk ya, tapi saran saya fokus ke ASI Anda, berikanlah yang terbaik. Sampai kapan Dokter Verji? Apakah 6 bulan selesai? Enggak, sebetulnya disarankan oleh WHO adalah sampai bayi Anda berusia 2 tahun ya. Tapi sebetulnya setelah 6 bulan kalian misalnya mau mengurangin ya, mencampurnya dengan Sufor pun is okay, karena juga dia sudah mendapatkan tambahan makanan ya, empasi ya. Tetapi saran saya minimal 1 tahun teman-teman ya, 1 sampai 2 tahun, oke? Dan mulai disapih dalam proses peralihan itu. Nanti saya akan memberikan info tentang penyapihan ya, karena saya juga nanti kurang lebih sekitar 1 tahunan akan mulai menyapi anak saya ya. Tapi teman-teman, kalau kita bahas tentang Sufor ya, ini sebetulnya adalah bahasan yang menarik lagi ya. Ini yang saya pilih adalah memang merek S26 Promil Gold, yang memang anak pertama saya juga mengkonsumsi ini ya, dan memang bagus juga hasilnya ya. Tapi sebetulnya merek itu tidak bisa kita pastikan mana yang terbaik, karena anak cocok-cocokan ya. Jadi saran saya beli dulu yang kecil ya, baru beli yang gede-gede ya, karena setiap anak itu enggak semuanya semua merek cocok ya. Mungkin dari hal rasa, mungkin dari hal pencernaannya dan lain sebagainya ya. Jadi untuk Sufor ya, selalu pastikan untuk cari yang terbaik, yang paling cocok untuk anak Anda, tapi pilih yang low atau rendah dari gula teman-teman ya. Karena itu tadi saya bilang, hati-hati, anak-anak juga bisa terjadi loh obesitas dini. Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Kalau ditanya mana yang terbaik ya, sebetulnya selalu ASI yang number one. Tapi kalau memang kalian tidak bisa atau benar-benar memang kalian stres ya, jadi hati-hati kalau kalian stres, ASInya akan menurun, sehingga mau nggak mau kalian harus tambahkan susu formula ya. Jadi dua-duanya boleh, tapi selalu pilihan pertama adalah ke yang alami dan terbaik, yaitu air susu ibu, memberikan nutrisi terbaik dan juga bonding yang lebih kuat. Oke, semoga video kali ini bermanfaat dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Bye.